Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Segel Gaming. Hari ini Segel Gaming mau memberikan sedikit tutorial kembali terkait dengan hal-hal menarik di seputar teknologi di internet saat ini. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kabar terbaru dari Segel Gaming. Hari ini akan kita pelajari adalah bagaimana cara mendaftar di Quizizz. Jadi ikuti tutorial kali ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang sedang memberikan quiz online, tidak hanya Kahoot ataupun yang lainnya, nanti bisa menggunakan Quizizz. Pertama kita coba dulu masuk ke halaman utama Quizizz-nya. Jadi di sini yang bisa Bapak Ibu tuju untuk bermain game online, untuk pembelajaran Anda bisa masuk ke sign up Quizizz atau ask my Quizizz gitu juga bisa. Halaman utamanya adalah yang ini. Jadi kita akan jelaskan bagaimana proses membuat akunnya terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan Quizizz untuk bermain game dalam pembelajaran. Ini Quizizz yang ini atau yang join a game. Nah, ada sedikit berbeda antara Quizizz yang join sama Quizizz yang sign up ya. Kenapa kok beda? Kalau nanti menggunakan halaman yang ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan kode bermainnya. Jadi nanti kalau anak-anak mau diajak untuk bermain game secara online agar pembelajarannya menyenangkan, nanti langsung dibawa ke halaman quizizz.com/join, masukkan enter game kodenya, kemudian klik join. Nah, untuk daftarnya bisa menggunakan yang ini ataupun juga yang di sini juga bisa. Nanti tinggal sign up saja, ya. Monggo. Nah, saya ketuk saja ya sign up di sini. Nah, sama di sini memintanya juga sama. Sign up pakai Google atau sign up dengan email, sama saja. Karena kita biar lebih mudah dan cepat, kita coba sign up dengan Google saja. Oke, saya tutup yang lainnya. Saya join dulu ke email saya. Dengan daftar semacam ini, proses akan jauh lebih cepat daripada daftar dengan menggunakan email. Nah, di sini saya sudah berada di dashboard untuk Quizizz. How are you using Quizizz? Bagaimana cara Anda menggunakan Quizizz di sekolah, di tempat bisnis, atau personal? Silakan Anda pilih yang sesuai dengan Anda. Kalau ini untuk teman dan keluarga, ini bisnis atau non profit. Kalau yang di sini untuk student dan sebagainya. Saya pilih yang ini aja. Nah, dari sini Anda akan disajikan dua pilihan. Anda sebagai guru atau school administrator atau stakeholder sekolah atau siswa. Nanti kalau mengarahkan murid, ya diarahkan ke siswa. Karena saya di sini memberikan tutorial kepada guru, maka kita berikan yang teacher. Nah, sekarang di sini kita sudah selesai proses daftar akun untuk Quizizz-nya. Bapak Ibu di sini bisa memulai untuk mengenali satu-satu, mulai dari profile. Oh, kita salah. Saya masuk kembali lagi. Ada yang
yang salah tadi yang saya pencet. Nah, ini dashboardnya di sini. Nanti kalau di view profile nanti dia akan ke profile kita seperti ini, ya. Ini bisa diedit di sini untuk mengedit profilnya. Kalau kita menggunakan tab di sebelah kiri juga ada setting, ya. Ada setting di sana juga, pemilihan bahasa juga bisa diganti. Misalnya bahasa Indonesia. Kalau mau menghapus akunnya juga ada di setting hapus akun. Nanti tinggal hapus saja. My library ini berarti perpustakaan kita. Kalau kita sudah membuat kuis, hasil ini adalah tempat di mana murid-murid Anda nanti mengerjakan semua pekerjaan, ya. Atau Anda juga ikut game, nanti ada masuk di sini. Kelas ini adalah kelas permainan dan klik, tidak ada kode permainan yang lebih. Caranya adalah siswa login untuk melihat tugas, laporan kemajuan, flashcard, dan banyak lagi. Guru bisa memonitor kemajuan dengan kelas dan berbagi informasi terbaru dengan orang tua. Nah, ini menariknya di Quizzes ini bisa dihubungkan dengan Google Class, ya. Saya rasa untuk menghubungkan dengan Google Class nanti saja, ya. Nanti saya akan hubungkan dengan kelas saya yang ada Google Classroom-nya. Ini kebetulan akun ini tidak ada Google Classroom-nya. Nanti kalau buat kelas juga bisa di sini. Jadi ini nanti kita bisa buat kelas di Quizzes, ya, untuk latihan-latihan, pembelajaran online dan sebagainya bisa dilakukan di sini juga. Koleksi ini kalau kita menemukan Quizzes yang bagus dari orang-orang, kita bisa membuat koleksi di sini, ya. Meme kalau mau bermain-main. Nah, kalau Anda mau membuat berarti di sini. Nah, di sini kita bisa membuat kuis. Misalnya kuisnya adalah misal ini hanya sekedar contoh, ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan pertama Anda, tulis sendiri atau dari perpustakaan. Kalau dari perpus kita bisa cari, ya, dari perpustakaan kita. Ya, kalau kita perpustakaan belum ada, berarti kita tulis sendiri. Nah, di sini kita bisa, ya, misalnya ini kita bisa ketuk tambah. Nah, ini bisa masuk secara langsung. Nah, di sini kita bisa mulai membuat pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini kita bisa memasukkan soalnya di sini, ya, terus kemudian pilihan jawabannya, terus kemudian dikasih centang yang mana akan menjadi kunci jawaban. Saya contohkan, siapa presiden pertama Indonesia? Pilihan jawaban pertama adalah Soeharto, Soekarno, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau di sini nanti bisa menambahkan rumus matematika, di sini bisa menambahkan gambarnya. Nah, kalau kita ketuk misalnya gini, kita cari bisa di sini, ya. Misalnya kita ambil Soeharto, ya, misalnya Soeharto, kita klik gambarnya saja, tik ini. Daripada kita harus melakukan download, nah, ini copy link address, masukkan di sini. Oh, tidak bisa, kurang tepat linknya. Ini, ya,
itu, tapi di sini tulisannya akan berubah ya. Kalau ini menjadi soal gambar, misalnya lagi ini tujuannya kalau dengan gambar saja ya, kalau hanya gambar saja seperti ini berarti dia harus menghafalkan betul-betul. Aduh, salah. Ini harus betul-betul ya. Jadi sepertinya Quizzes ini jauh lebih menarik daripada yang Google Classroom ya. Jadi mungkin nanti kalau anak-anak ada yang melihat, nah ini kemudian kita kasih centang pada kunci jawabannya sampai hijau ya, sampai hijau. Nah ini bisa mengganti tipe soalnya ada di pojokan kiri atas ya. Ini kita bisa menambahkan suara ada di sini, kunci jawaban seperti ini ya, kunci jawabannya kita bisa ganti. Kemudian ini kita kasih kurikulum ya, kurikulum mana, misalnya kita pakai Indonesia lah, mungkin kurikulum 13 mungkin, tapi kalau tidak ada gak usah deh. Kalau begitu waktunya berapa detik misalnya untuk mengerjakan satu soal, misalnya 30 detik saja, kemudian kita klik simpan. Nah ini ada, oh berarti kalau begitu kita bukan tes TOEFL ya, tapi pengetahuan umum. Kemudian kita ganti sejarah aja. Nah kemudian ini adalah menambahkan nilai ya. Ini rincian kuis, tambahkan judul gambar, tautan gambar, pilih bahasa Inggris, kelas yang mana yang mau dijadikan, terus kemudian urutannya dan sebagainya, nanti biar bisa menjadi penilaian gitu ya. Untuk terlihat untuk siapa saja juga bisa di sini. Nah, historis ini kalau ini sesuaikan dengan kurikulum seperti tadi. Import dari lembar data ini, jadi kita bisa mengupload bentuk XLSS atau XLS file dan ada format di situ. Jadi nanti kita bisa mengunggah lembar data di sini ya. Ini kita tambahkan gambar kuis biar tambah menarik. Nah ini tadi kok tiba-tiba ada soal nomor 2, kenapa ini? Nah ini ada soal nomor 2, saya tadi mengambil dari yang sebelumnya. Kita bisa mengatur, kita juga bisa menghapusnya seperti ini. Kita hapus seperti ini ya. Ini adalah editor quiz. Kalau teleport ini kita mencari ya, kita mencari soal-soal yang sudah ada sesuai dengan kategori yang kita pilih tadi. Misalnya kalau kita mau memilih ini ya, kita lambang sila kedua, kita bisa menambahkan seperti ini, dia akan masuk sendiri. Nah dia akan muncul, dia akan muncul sendiri dan kunci jawabannya adalah yang warna hijau seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi gampang sekali untuk menggunakan quizzes seperti ini ya. Nah, pilihan ganda, kotak centang, sisi bagian kosong, pemilihan. Nah ini adalah jenis-jenis soal yang bisa dipergunakan di quizzes. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Nah ini ketika sudah ditambahkan seperti ini akan otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan tanda klik atau kok menambahkan, mohon maaf, ini mau mengklik simpan, jadi tidak perlu. Jadi cukup dibuat aja semuanya, tandai kunci jawaban yang benar yang mana, kemudian nanti buat baru sampai selesai. Nah nanti diedit di sini juga agar skornya bagi maksimal atau tidak ini ya. Jadi sangat mudah sekali bagaimana untuk menggunakan quizzes ini. Nah jadi ini adalah draftnya. Nah kalau edit sudah selesai di sini. Nah ini kalau nanti gitu ya. Jadi begitu nanti kalau sudah selesai. Nah kalau mau ngecek tanya jawaban di sini. Jadi nanti anak-anak bisa melihat kunci jawabannya gitu ya. Nah jadi begitu saja bagaimana cara menggunakan quizzes ya. Cara menggunakan quizzes mulai dari daftarnya, menggunakannya, membuat soalnya, mau
ngedit soalnya dan sebagainya sudah komplit hari ini. Semoga tutorial yang saya ingin berikan ini bisa memberikan Bapak Ibu guru yang ingin memberikan kelas online sekarang dengan yang lebih mudah daripada Google Classroom atau sebagainya. Bahkan di sini tadi ya, membuat kelas ini, buat kelas di sini kita buat kelas, misalnya sebelum saya tutup ini kelas di sini, nanti buat aja namanya, terus kemudian warna kelasnya apa, klik buat kelas. Kalau ternyata kelas nggak bisa, dihubungkan saja dengan Google Classroom, nanti dia akan masuk di sini. Bapak Ibu bisa membuat kuisnya dari sini, dihubungkan ke Google Classroom. Jauh lebih efektif ketika pembelajaran berlangsung. Saya tutup aja. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Selamat malam dan jangan lupa subscribe, beri like, share video ini supaya tambah viral kembali. Terima kasih.